aku akan jelasin tentang pekerjaan yang tidak sesuai dengan background S1 atau background pendidikannya, entah kamu S1, S2, ataupun S3. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, bagi kamu yang saat ini berencana untuk melanjutkan pekerjaan atau berencana untuk mendaftar kerja yang tidak sesuai dengan background S1 kamu atau background pendidikan kamu sebelumnya, atau bahkan mungkin saat ini kamu sedang bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan background pendidikan kamu. Nah, kalau misalnya kayak gini, mungkin lingkungan kamu akan bilang, ya sayang banget gelarnya, jadinya nggak kepake, atau sayang banget kuliahnya, kan ilmunya juga nggak dimanfaatkan. Atau mungkin kamu sendiri yang ngerasa, wah sayang banget udah kuliah capek-capek di jurusan yang susah gitu, ternyata sekarang kerjanya nggak sesuai dengan jurusan dan perkuliahan yang mulai ditekuni selama bertahun-tahun. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya aku kurang setuju dengan yang namanya kuliah ilmunya nggak kepake, karena menurutku semua ilmu itu akan kepake, tapi ya mungkin ilmu yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut yang akhirnya nggak kepake, tapi soft skill yang kamu dapatkan selama kuliah ini tentunya akan tetap kepake dimanapun kamu bekerja, sekalipun nggak sesuai dengan background pendidikan kamu. Kenapa? Karena yang pertama aku yakini yaitu kalau misalnya kuliah itu tujuannya bukan sekedar aku dapat ijazah, aku dapat gelar, terus aku bisa bekerja di bidang yang sesuai dengan backgroundku. Nah, menurutku kuliah itu bukan sekedar untuk mendapatkan ijazah, tapi juga untuk membuka pikiran. Kenapa? Anggaplah gini, kalau kamu berkuliah sama kamu gak berkuliah, pasti beda deh cara pandangnya. Kalau kamu pengen tahu, anggaplah kamu sekarang sudah lulus S1 nih, bandingkan deh sama waktu dulu kamu maba lulusan SMA. Kira-kira cara berpikirnya sama nggak? Coba aja gini, gampang deh mikirnya. Dulu waktu maba diospekin sama kakak tingkat, kan kita takut banget sama kakak tingkat, dibilangin apa aja, iya aja. Padahal kalau sekarang kamu sudah lulus S1, kira-kira kalau kamu balik lagi ke waktu dulu jadi mahasiswa baru, kira-kira mau nggak diperlakukan kayak gitu sama kakak tingkat? Pasti kamu bakal membela diri lah, ngedebat lah, atau apapun. Artinya, dari segi cara berpikir kamu itu sudah jauh berkembang dibandingkan waktu dulu pas kamu masih menjadi mahasiswa baru. Dan menurutku itu adalah soft skill yang nggak bisa kamu dapetin kalau misalnya kamu nggak kuliah nih. Nah, soft skill ataupun pikiran kamu yang terbuka tadi yang kamu dapatkan dari perkuliahan itu nggak ada yang sia-sia sih, nggak ada yang namanya nggak kepake, kan akhirnya kepake. Sekarang kamu bisa kerja dengan soft skill, terus udah itu dengan cara berpikir yang berbeda dibandingkan 4 tahun lalu waktu kamu pertama kali masuk kuliah. Kemudian yang kedua yaitu dari segi panggilan jiwa. Menurutku kayaknya ini agak idealis sih, cuma kalau misalnya udah dijalani mungkin kamu akan paham kenapa banyak banget orang yang dia waktu kuliah itu pintar banget gitu, IPK-nya tinggi, terus udah itu setelah lulus dia dapat tawaran kerja di mana-mana tapi dia nggak mau kerja tuh, terus dia mungkin memutuskan jadi wirausaha atau kalau nggak jadi freelancer, atau mungkin dia waktu kuliah itu di jurusan teknik atau mungkin jurusan kedokteran, terus udah itu lulusnya dia bekerja di bidang seni atau di bidang yang sebenarnya tanpa perlu berkuliah pun dia bisa bekerja di situ. Banyak banget mungkin teman-temannya kamu yang kayak gitu, atau mungkin bahkan kamu sendiri. Nah, kalau misalnya kayak gitu, mungkin salah satu alasannya adalah karena panggilan jiwa, dan ini tuh nggak bisa dibohongin sih. Jadi mungkin kamu sudah mencoba bekerja beberapa tahun di bidang yang sesuai dengan background pendidikan kamu, tapi pada akhirnya kamu ngerasa nggak cocok, kamu nggak dapat kepuasan hidup, kamu ngerasa kayak ada bagian yang kosong di diri kamu, yang itu nggak akan pernah terpenuhi kecuali kamu bekerja di bidang yang kamu sukai tadi. Dan itu yang disebut dengan panggilan jiwa. Mungkin yang seperti ini baru dirasakan setelah kamu mencoba atau memaksakan diri bekerja di bidang yang sesuai dengan background kamu tapi tetap nggak sesuai. Bagi kamu yang sekarang baru lulus S1 terus, atau kalau nggak baru lulus kuliah nih, nah terus udah itu ngerasa aku kayaknya nggak cocok nih bekerja di bidang yang sesuai dengan backgroundku, ya mungkin saat itu kamu sudah menemukan panggilan jiwa kamu di mana, udah menemukan apa yang cocok untuk karir kamu selanjutnya. Kalau kamu merasa pengen bekerja di bidang tersebut, menurutku nggak apa-apa, kerja aja di bidang tersebut. Karena balik lagi seperti yang aku bilang tadi ya, kita kuliah S1 sebenarnya bukan untuk mendapatkan ijazah aja. Oke lah kalau kamu pengen dapat ijazah aja, tapi menurutku kuliah S1 jauh lebih banyak yang bisa kita dapetin dari sekedar ijazah aja. Nah, karena itu kalau misalnya kamu nonton video ini dan kamu lagi posisinya masih kuliah, atau kalau nggak kamu adalah mahasiswa baru, atau mungkin kamu baru berencana untuk berkuliah tahun depan, menurutku pertimbangkan. Dan salah satu hal yang harus kamu pertimbangkan adalah kamu suka dengan bidang ini atau enggak. Biar apa? Biar kamu nggak
nggak salah jurusan, dan nanti kalau bisa ya setelah kamu kuliah ya kalau bisa sih kerja sesuai background pendidikannya aja. Tapi kalaupun misalnya enggak, selama kamu kuliah jangan cuma ngejar nilai aja, jangan cuma jadi kupu-kupu kuliah pulang, tapi aktif juga organisasi, aktif juga cari relasi, aktif juga buat lomba atau ngelakuin apapun di luar dari sekedar masalah akademis di kampus aja. Karena selama 4 tahun kuliah di kampus, believe me, itu dapat banyak banget hal yang gak bisa kamu beli kalau kamu cuma jadi masuk kupu-kupu aja. Karena aku merasa selama kuliah S1 banyak banget kesempatan yang bisa aku dapetin, yang itu gak akan pernah bisa didapetin lagi di kuliah S2 maupun kuliah S3. Karena itu kalau kamu sekarang lagi kuliah S1 sedang mahasiswa baru atau mahasiswa baru, atau kalau enggak kamu yang berencana untuk kuliah S1 tahun depan, persiapin deh sebaik mungkin kamu nanti kuliah itu mau kayak gimana. Jangan ya kuliah aja dulu gitu, enggak deh, kalau menurutku sayang banget. Mending kamu rencanain selama 4 tahun kamu kuliah kamu kayak gimana, karena ya masa muda gak akan bisa balik lagi. Kalau kamu udah usia 30 tahun nantinya, kamu gak akan bisa balik lagi ke usia 20 tahun untuk memperbaiki masa-masa di usia 20-an tahun kamu yang tidak direncanakan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya.